Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai insan edukasi, senang sekali saya Nadia Nurmanita bisa menemani Anda kembali di podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sukses menjadi juara 2 lomba video pembelajaran berbasis IT pada GCC tahun 2023. Sudah hadir bersama kami narasumber yaitu Ibu Juwita Ika Wulandari SPD. Beliau adalah guru SLBN Tumbrasanom, Bojonegoro. Terlebih dahulu mari kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat pagi ini? Sehat, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu, saya mau langsung bertanya aja ya, Ibu ya. Prestasi lomba video pembelajaran berbasis IT pada GCC tahun 2023 yang Ibu ikutin lombanya itu seperti apa? Lalu Ibu membuat video apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kami, Ibu? Ya, kebetulan saya 2 kali juara, ya Ibu. 2 tahun yang lalu saya juara 3, kemudian setahun yang lalu saya juara 2 pada bidang lomba yang sama, yaitu video pembelajaran berbasis IT. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video motion graphic, Ibu, atau video animasi gitu dengan gabungan-gabungan gambar, video dan desain, juga ada suara-suara yang saya gabung dengan media Canva for Edu. Juga ada aplikasi-aplikasi lainnya yang membantu. Lalu di dalam lomba tersebut persiapan seperti apa yang Ibu sudah siapkan sehingga Ibu bisa menjadi juara 2? Ya, jujur saja awal awal saya mengikuti lomba ini tuh semi terpaksa, Ibu, ya, karena mendapat dukungan dari Bapak Kacap, kemudian Bapak Kacap menginstruksikan kepada kepala sekolah kami agar semua anak buahnya tuh mengikuti lomba. Jadi yang awalnya saya sebenarnya lomba ini sudah ada lama, tapi 2 tahun yang lalu ketika saya bergabung di cabang dinas Bojonegoro ini baru tahu tentang GCC ini dan semi semi diwajibkan gitu. Jadi awalnya saya mendapat dukungan dari kepala sekolah, ayo ikut, ditagih mau mengikuti apa. Kemudian dari situ saya baru mulai mengeksplor atau membaca-baca juknisnya. Jadi saya mencari tahu lomba-lombanya apa saja. Nah, ini saya cari yang paling mudah yang bisa saya ikuti gitu atau saya minati. Saya yang sehari-hari bisa laksanakan gitu. Oh, kok ini ada membuat video pembelajaran. Nah, saya kan lumayan sering mengedit dengan Canva atau aplikasi Canva itu. Jadi di situ saya mengaplikasikan dengan masalah yang ada di sekolah. Jadi dari membaca juknis, saya membaca permasalahan yang ada di sekolah, khususnya di kelas saya. Nah, apa yang bisa saya perbaiki dengan media pembelajaran yang akan saya gunakan ini. Nah, mungkin eh, proses tersebut mulai dari pembuatan hingga implementasi di kelas hingga evaluasi, kemudian saya susun dalam bentuk laporan baru saya kirimkan untuk mengikuti lomba itu tadi. Lalu selama eh, pelaksanaan lomba tersebut, Ibu mengalami kendala apa Ibu yang paling berat? Yang paling berat mungkin nggak berat ya, paling menantang gitu ya Mbak ya. Eh, itu manajemen waktu karena pasti mengikuti lomba ini harus meluangkan waktu, harus benar-benar berkomitmen mulai dari merancang apa yang akan saya buat, terus bagaimana mengimplementasikannya ke anak, saya asesmen juga benar-benar bisa bisa berhasil atau tidak kan, eh, apa ya, harapannya pasti ini bisa bermanfaat untuk kelas saya atau anak didik saya ya. Jadi memikirkan itu semua itu membutuhkan meluangkan waktu yang dan juga pikiran dari eh, apa ya, kita pasti punya kesibukan-kesibukan lain juga, penyelesaian administrasi lain. Jadi memang tantangan utamanya itu di komitmen untuk meluangkan waktu dalam menyusun ini sampai selesai gitu. Oke, lalu dalam karya Ibu tersebut itu ada nggak Bu unsur ilmu pengetahuan dan teknologinya? Jika ada ilmu pengetahuan, apa saja yang teknologi yang Ibu gunakan? Nah, kalau ilmu pengetahuannya
Saya tentu banyak membaca dari materi-materi yang seharusnya saya ajarkan di kelas. Kemudian untuk teknologinya sendiri, sebetulnya untuk media pembelajaran berbasis IT ini ada beberapa option yang bisa saya buat. Yang pertama yaitu aplikasi, kemudian ada video, motion graphic ini, ada juga yang berbasis apa seperti halaman website seperti itu ya. Nah, dari tiga option itu kan yang paling mudah video itu. Sebenarnya tidak paling mudah, paling bisa cepat atau jangka waktunya tuh pendek. Aplikasi sebetulnya bisa saja, tapi butuh waktu panjang untuk menyelesaikan itu. Nah, di situ saya memilih yang saya rasa paling bisa saya laksanakan secepatnya, yaitu membuat video. Aplikasinya saya tadi utamanya memakai Canva itu tadi, Canva for Edu. Jadi mendaftar Canva for Education karena dengan Canva for Education kita bisa mengakses semuanya. Jadi semua akses yang berbayar itu bisa diakses dengan Canva for Education. Kemudian ada aplikasi-aplikasi untuk merekam suara itu. Kemudian ada juga mencari apa ya, membuat video motion graphic itu kan mengumpulkan gambar-gambar juga. Nah, ketika gambar-gambar itu saya tidak menemukan di Canva, saya mencoba menemukan di website-website lain. Jadi memang utamanya Canva for Edu. Kalau yang 2 tahun lalu saya juga menggunakan Keynote, ada namanya aplikasi Keynote seperti PowerPoint itu di iPad. Mungkin itu saja. Lalu dukungan apa saja Ibu yang Ibu dapatkan dari cabang dinas maupun dari sekolah? Nah, ini eh, dari pihak Cabdinnya atau cabang dinasnya tuh sangat mendukung dan memotivasi ya. Ini mulai dari mengarahkan dari jauh-jauh hari sebelum GCC ini mulai bisa kita daftar, itu sudah ada himbauan untuk mengikuti. Dari situ tentu pasti ada arahan-arahan, bahkan ada apa pertemuan-pertemuan untuk bagaimana sih lomba ini, bagaimana mendaftarnya, bagaimana bisa menang. Nah, seperti tahun ini kan ada kayak seperti saling membimbing yang pernah punya pengalaman bagaimana menularkan ilmunya ke teman-teman yang lain pengalamannya agar ada kesempatan menang juga gitu. Kemudian eh, selain motivasi juga akomodasi. Jadi dari Cabdin maupun sekolah ketika akhirnya kemarin juara, sebelum juara bahkan baru 5 besar itu sudah ada dukungan berupa akomodasi-akomodasi gitu. Kemudian hingga akhirnya penghargaan, hingga mendapatkan kejuaraan itu Cabdin juga datang, tidak semua Cabdin datang, tapi dari Bojonegoro Cabdin datang beserta kepala sekolah kita untuk memberi dukungan sekaligus memberikan apa, semangat dan penghargaan gitu. Jadi kita juga merasanya wah ingin lagi gitu untuk bisa menang seperti ini. Baik, Ibu, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, mungkin Ibu bisa memberikan pesan-pesan untuk para guru-guru yang ingin mengikuti lomba di tahun depan. Mungkin pesannya itu jangan jangan mengharapkan hasilnya dulu. Yang penting tuh lakukan saja, lakukan. Awalnya saya tidak menyangka bisa menang, karenanya ya sudahlah saya suka ini, mau membuat ini sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Jadi bergerak dulu Ibu, lakukan dulu apapun hasilnya itu bonus. Dari rangkaian ini tidak harus menang, bahkan rangkaian dari awal mengikuti itu kan ada seminarnya, itu banyak sekali pengalaman dan ilmu yang bisa kita dapatkan dari proses mengikuti rangkaian kegiatan GCC Jatim ini. Baik, Ibu Juwita, terima kasih Ibu atas waktunya sudah berkenan bergabung bersama kami di podcast Kabar Pendidikan. Sehat selalu dan sukses selalu ya Ibu. Ya, terima kasih sama-sama. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Namu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi, tak terasa waktu kita di podcast Kabar Pendidikan harus berakhir. Berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya Nadia Nurmanita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, UPT TIKP terus maju dan inovatif.